Video ini adalah jawabannya. Di video ini, gue akan jelaskan ke kalian sumber belajar untuk menjadi data analis secara gratis, lengkap, dan juga terpercaya. Kalian bisa mendapatkan sertifikat profesional data analis, specialization, dan juga course untuk menjadi data analis, dan pembahasannya lengkap mulai dari Excel, SQL, data visualization, bahasa pemrograman, dan juga statistik. Semuanya ada di sini dan gratis. Tonton terus videonya ya. Dan jangan lupa like dan subscribe Halotek Academy. Oke, pertama gue akan jelaskan apa itu data analis. Nah, data analis itu misalkan nih suatu perusahaan itu mempunyai banyak data. Ada data transaksi, ada data marketing, dan yang lainnya. Nah, data analis bertugas membuat data-data tersebut menjadi bermanfaat. Seperti menganalisis bagaimana kinerja penjualan perusahaan, bagaimana menganalisis efektivitas marketing dalam perusahaan, bagaimana pola transaksi customer, dan banyak yang lainnya. Hasil analisis inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan para high level seperti CEO atau manajer untuk menentukan strategi selanjutnya untuk perusahaan. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih detail, kalian bisa cek di video alur belajar menjadi data analis. Di sini gue udah jelasin prospek kerja menjadi data analis, range gaji data analis, dan alur belajar menjadi data analis. Nah, sebelum gue jelasin terkait sumber belajar atau course gratis, kalian harus tahu juga nih berapa sih harga bootcamp data analis di luar sana. Detailnya, kalian bisa cek di video review 22 bootcamp data analis. Dan untuk sertifikat profesional, specialization, atau course yang akan gue rekomendasikan kali ini, semuanya dapat diakses secara gratis. Nanti untuk cara bagaimana mendapatkan akses secara gratis akan gue jelaskan di akhir video. Pertama, gue akan jelaskan profesional sertifikat data analis. Terdapat dua top profesional sertifikat. Yang paling banyak direkomendasikan adalah Google Data Analyst Professional Certificate. Ini cocok banget untuk kalian yang pemula, karena di course 1 dan course 2 kita akan belajar apa itu data analis dan bagaimana problem solving yang benar menggunakan data sebagai data analis. Selanjutnya ada IBM Data Analyst Professional Certificate. Di Professional Certificate ini secara pembelajaran tools di sini lebih lengkap, seperti langsung ke pembahasan Excel, data visualization, Python, database, dan yang lainnya. Akan tetapi, untuk pembahasan bagaimana memecahkan masalah dengan data, gue masih merekomendasikan Google Data Analyst Professional Certificate. Oke, selanjutnya gue akan bahas sumber belajar lebih detail berdasarkan setiap topik, yaitu Excel, SQL, data visualization, bahasa pemrograman, dan juga statistik. Pertama adalah Excel. Nah, untuk pembelajaran Excel ini, gue merekomendasikan course Excel Basic for Data Analysis dari IBM. Di sini buat kalian yang memang sudah cukup mengenal Excel dan sering menggunakannya, ini recommended karena sudah lebih berfokus bagaimana menggunakan Excel untuk data analis. Nah, tapi untuk kalian yang memang masih pemula di Excel, gue rekomendasikan Specialization Excel Skill for Business. Di sini terdapat 4 course, mulai dari basic pengetahuan Excel hingga advance pengetahuan Excel. Course ini lebih berfokus ke pengetahuan Excel secara general. Jadi bukan untuk data analis saja, untuk kalian yang admin atau skill-skill yang lainnya, kita bisa mempelajari Excel di course specialization ini. Nah, selanjutnya untuk kalian, sebelum kedua itu, gue rekomendasikan untuk belajar di playlist belajar Excel untuk data analis di Halotek Academy terlebih dahulu. Di sini udah dijelasin bagaimana menggunakan Excel sebagai data analis dan juga disertai studi kasusnya. Yang kedua adalah SQL. Untuk belajar SQL secara basic, gue rekomendasikan course Database Design dan Basic SQL in PostgreSQL. Di sini, kalian akan diajarkan konsep data di database dan bagaimana mendesain suatu database, normalisasi, dan juga lainnya. Selanjutnya, setelah menyelesaikan course tersebut, kalian lanjut ke Intermediate PostgreSQL. Di sini kalian akan belajar lebih detail teknik-teknik yang akan ada di SQL, bahkan hingga pengolahan teks dan juga regular expression. Selanjutnya adalah data visualization. Untuk data visualization tools, gue rekomendasikan Specialization Data Visualization with Tableau. Di sini sudah dijelaskan dengan lengkap dari basic Tableau hingga bagaimana membuat dashboard dengan storytelling yang baik.
Nah, bagaimana dong dengan tools visualization yang lainnya seperti Power BI, Data Studio, Looker, atau yang lainnya? Sebenarnya secara konsep data visualization tools itu mirip. Jadi saran gua cukup jagoin satu visualization tools. Setelah itu apabila kalian ingin pindah, misalkan ke Power BI, penyesuaiannya tidak terlalu sulit. Dan yang keempat adalah programming language atau bahasa pemrograman. Nah, untuk bahasa pemrograman, gua sarankan ke kalian adalah Python. Untuk course-nya, gue sarankan course Programming for Everybody dan dilanjutkan dengan Python Data Structure. Di sini kita dijelaskan dari dasar hingga ke data struktur untuk Python. Tapi untuk kalian yang memang masih pertama untuk belajar pemrograman, gue sarankan nonton terlebih dahulu playlist belajar Python bahasa Indonesia. Setelah itu, baru deh lanjut ke course-nya. Dan yang terakhir adalah statistik. Nah, untuk belajar statistik, gue rekomendasikan course Introduction to Statistics by Stanford. Nah, di sini udah nggak usah diraguin untuk masalah materi. Di sini udah cukup mencakup pengetahuan statistik yang harus kalian kuasai untuk menjadi data analis. Secara basic udah cukup. Oke, jadi itu semua adalah sumber belajar untuk menjadi data analis yang dapat diakses secara gratis. Oke, selanjutnya kita akan bahas gimana sih biar dapat akses course tersebut secara gratis. Sebelum lanjut, buat kalian yang ingin menjadi data analis atau berkarir di bidang IT lainnya, kalian bisa ikut bootcamp atau mini bootcamp kita di Halotech Academy. Contohnya kita ada Excel untuk data analis dan juga Business Understanding untuk data analis dan banyak lainnya. Yuk, learn today and grade tomorrow bersama Halotech Academy. Pertama adalah dengan cara audit. Nah, jadi di audit ini kalian diperbolehkan untuk mereview atau menonton video di setiap course-nya. Caranya, kalian tinggal kunjungi course-nya yang akan kalian pelajari. Setelah itu, enroll course dan pilih audit. Jadi di audit ini kalian hanya dapat mengakses video, tapi tidak akan mendapatkan sertifikat maupun juga latihannya. Nah, menurut gua ini nggak masalah. Karena memang yang terpenting tujuan kita adalah mendapatkan informasi atau ilmu yang ingin kita dapatkan dari course tersebut. Nah, Bang, gimana dong kalau gue pengen dapat sertifikat dan juga latihannya? Nah, sebenarnya ada satu metode lagi, yaitu financial aid. Nah, di financial aid ini, kalian mengajukan ke Coursera untuk mendapatkan course secara gratis. Karena ketidakmampuan kalian untuk membeli course tersebut. Misalkan nih, kalian mahasiswa dan gak punya uang tuh untuk bayar kosnya. Boleh tuh mengajukan. Oke, coba kita langsung praktekkan. Pertama, kalian pilih financial aid. Setelah itu kalian harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Coursera. Di situ ditanya pendidikan kalian apa, gaji kalian dalam setahun berapa, status pekerjaan kalian, alasan kalian kenapa apply financial aid ini, dan gimana sih course yang kalian apply ini bisa membantu tujuan kalian di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kita harus berkomitmen untuk memberi informasi terkait course ini dan juga harus berkomitmen untuk menyelesaikan course tersebut. Setelah itu, klik review. Nah, pengajuan kalian akan direview kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi, nanti tunggu aja. Kalau kalian berhasil, kalian akan mendapatkan email jawabannya. Oke. Jadi kalau misalkan saran dari gua sih satu lagi yaitu pertama kalian coba dulu selesaikan Google Data Analyst Professional Certificate. Setelah itu kalian bisa pilih nih, terserah kalian mau mendalami yang mana dulu. Apakah misalkan Excel dulu kah atau SQL dulu kah, event bahasa pemrograman dulu kah atau statistik dulu. Nah, udah gitu aja paling. Nah, gimana guys? Dari kalian apakah emang udah ada yang pernah gitu coba belajar di atas dari sumber-sumber di atas atau baru mau mulai? Yuk sharing juga nih ke teman-teman di kolom komentar gimana pengalaman kalian dan gimana rencana kalian. Oke, gitu aja dari gua. Gua harap video ini bisa membantu buat kalian. Jangan lupa subscribe dan juga kita punya Discord. Jadi buat kalian yang pengen diskusi terkait apapun bisa di Discord kita. Gua Imam and see you in the next video. Bye. Terima kasih telah menonton Halotech Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya.
Halo Tech Academy, learn today, great tomorrow.